Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Fatma Alfani dan rekan saya Adi Puji Kurniawan dari kelas Gizi 5D, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kami akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi. Video ini kami susun guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM M Gizi. Selamat menonton. Pokok pembahasan dalam bab ini yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi masalah gizi, dan yang terakhir adalah model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Petugas kesehatan memiliki tugas sebagai pendidik atau penyuluh, di mana mereka harus memahami konsep dasar mengenai sehat dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah kesehatan. Menurut konsep Bloom 1974, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, yakni faktor keturunan atau genetik, fasilitas kesehatan, perilaku, dan juga lingkungan. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Merupakan faktor genetik dan juga struktur tubuh, serta penyakit-penyakit tertentu yang mana diturunkan oleh orang tua kepada anak atau keturunannya. Faktor genetik atau keturunan merupakan faktor yang paling kecil pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Beberapa contoh dari penyakit keturunan adalah epilepsi, buta warna, dan juga hemofili. Faktor yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan semua sarana dan juga sumber daya yang ada serta berpengaruh terhadap timbulnya suatu masalah kesehatan. Contoh dari fasilitas kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan lain-lain. Ada 3 kondisi terkait fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah lokasi, yang mana terkait dengan kemudahan akses oleh masyarakat. Kondisi lokasi sangat mempengaruhi fasilitas kesehatan, di mana pada umumnya fasilitas kesehatan yang berada di kota-kota besar lebih lengkap jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah atau lokasi terpencil. Yang kedua adalah kondisi tenaga kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada. Apakah memadai atau tidak jika dilihat dari kualitas atau mutu dan juga kuantitasnya. Sebagai contoh adalah di setiap puskesmas harus ada minimal 1 orang tenaga ahli gizi dengan kualifikasi ia merupakan tamatan D3 gizi atau minimal D1 gizi. Dan kondisi yang terakhir adalah pemanfaatan fasilitas kesehatan. Kondisi pemanfaatan terkait dengan kemauan dari masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, di mana setelah masyarakat mengetahui adanya suatu fasilitas kesehatan seperti puskesmas, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat yang ada di daerah tersebut mau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena kadang-kadang masyarakat yang ada di daerah terpencil enggan untuk datang ke puskesmas dan lebih memilih untuk datang ke tenaga kesehatan tradisional seperti dukun. Faktor ketiga yang mempengaruhi kesehatan adalah perilaku, di mana terdapat 2 perilaku, yakni perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif merupakan perilaku yang baik dan jika dilakukan akan mendorong timbulnya derajat kesehatan yang optimal. Sebagai contoh adalah perilaku makan 3 kali sehari, makan berdasarkan prinsip menu seimbang, porsi makan ibu hamil yang lebih banyak dari biasanya, serta pemberian ASI kepada anak sampai dengan anak berusia 2 tahun. Sedangkan perilaku negatif merupakan perilaku yang buruk yang jika dilakukan nantinya akan dapat menghambat tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Sebagai contoh adalah perilaku pantangan terhadap suatu makanan yang tidak sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Kemudian pengolahan makanan yang keliru seperti memotong sayur terlebih dahulu baru mencucinya, bukan sebaliknya. Pengaruh jumlah makanan saat hamil, serta perilaku enggan untuk memberi ASI kepada anak dan diganti dengan pemberian susu formula. Faktor perilaku ini tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan faktor yang lainnya seperti tingkat pendidikan, kepercayaan, pandangan hidup, nilai
istiadat, dan juga sosial ekonomi. Yang terakhir adalah faktor lingkungan atau environment. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan dan juga masyarakat. Sedangkan pengertian lingkungan jika dikaitkan dengan kesehatan, berarti segala sesuatu yang berada di sekitar dan berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia, baik dari lingkungan fisik, lingkungan geologis atau ekologi, maupun sosial budaya. Faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang paling besar jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Lingkungan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yakni lingkungan biologi, fisik, ekonomi, mental, sosial, dan budaya. Di mana keempat bagian dari lingkungan hidup ini masing-masing memiliki kegunaan dan juga dapat merugikan, serta keempat-empatnya juga saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama adalah lingkungan biologi, yakni organisme yang berada di sekitar manusia seperti protozoa, bakteri, virus, lalat, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah lingkungan fisik, yakni adalah benda-benda yang tidak hidup seperti keadaan tanah, perumahan, jamban keluarga, sampah, udara, dan juga air, yang mana jika tercemar akan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi, di mana strata ekonomi dilihat dari pendapatan, sehingga terdapat 2 golongan masyarakat, yakni golongan masyarakat miskin dan golongan masyarakat kaya. Masyarakat golongan miskin pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga perumahan dan tingkat sanitasinya terbilang sangat buruk. Oleh sebab itu, penyakit yang sering menjangkiti masyarakat pada golongan miskin adalah penyakit seperti kekurangan gizi, TBC, dan juga penyakit infeksi lainnya. Sedangkan masyarakat pada golongan kaya atau ekonomi yang baik, biasanya pola penyakit yang diderita adalah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung, dan juga penyakit ginjal. Dan yang terakhir adalah lingkungan mental sosial atau budaya. Faktor mental di sini adalah ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkaitan terhadap kesehatan. Karena sejatinya kesehatan tidak hanya dilihat atau menyangkut dari kesehatan fisik saja, akan tetapi kesehatan juga dapat dilihat dari rohaninya. Di samping itu, terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih merupakan akibat dari keadaan sosial budaya seperti gotong royong dan juga membersihkan selokan yang ada di lingkungan. Berikut ini merupakan ringkasan dari konsep Bloom yang dapat dilihat di gambar di samping. Dalam gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, di mana ada faktor keturunan, pelayanan kesehatan yang mencakup pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, serta faktor perilaku dan juga faktor lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, sosial budaya, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kesehatan jiwa, emosi, kepuasan, efisiensi, intelektual, dan juga penyesuaian akan dapat terwujud jika keempat faktor tersebut berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dapat ditinjau dari masalah perilaku sosial budaya kaitannya dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni masalah perilaku dan juga masalah bukan perilaku. Untuk masalah perilaku dapat diatasi melalui pendidikan kesehatan, sehingga terdapat peran dari pendidikan kesehatan. Sedangkan untuk masalah bukan perilaku tidak dapat diatasi melalui pendidikan kesehatan, sehingga tidak adanya peran dari pendidikan kesehatan. Menurut Karo-Karo tahun 1984, masalah kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan dapat dilihat melalui berbagai macam indikator. Masalah sosial sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang bukan merupakan masalah kesehatan dan juga yang merupakan masalah kesehatan. Untuk yang merupakan masalah kesehatan,
juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah bukan perilaku seperti biologis dan epidemiologis, dan juga masalah perilaku. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi masalah gizi. Faktor yang mempengaruhi masalah gizi dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep Cole and Levinson, kemudian konsep Laura Jane Herber, dan juga konsep McLaren. Yang pertama yaitu konsep Cole and Levinson. Konsep Cole and Levinson ini menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi status gizi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu zat gizi dalam bahan makanan, kemudian ada atau tidaknya program pemberian makanan di luar keluarga, kemudian daya beli keluarga seperti pendapatan atau harga. Nah, ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi konsumsi makan di dalam keluarga tersebut. Kemudian untuk kebiasaan makan orang tua atau ibu, kemudian pemeliharaan kesehatan, dan juga lingkungan fisik akan mempengaruhi kesehatan di dalam keluarga, sehingga faktor-faktor tadi akan menentukan status gizi tiap-tiap individu yang ada di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konsep Laura Jane Herber. Konsep Laura Jane Herber sendiri menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi status gizi ditinjau dari sosial, budaya, dan ekonomi. Di dalam konsep Laura Jane Herber, status gizi yang meliputi ketersediaan pangan dan juga penggunaan pangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan juga pendidikan. Untuk ketersediaan pangan sendiri dapat dipengaruhi oleh peranan sosial, kemudian rangsangan reproduksi, faktor lingkungan, cara penyimpanan, pemilihan tanaman yang ditanam, misalnya untuk perdagangan dan juga pangan, kemudian pola penanaman, pola penguasaan lahan, mutu dan luas lahan, kemudian cara pertanian. Sedangkan untuk penggunaan pangan, itu dapat dipengaruhi oleh status sosial, kepercayaan keagamaan, kepercayaan kebudayaan, keadaan kesehatan, pangan yang tercecer, besarnya keluarga, distribusi makanan dalam keluarga, kehilangan tersebab oleh proses memasak, dan juga pola makan. Kemudian yang ketiga yaitu konsep McLaren. Di dalam konsep McLaren menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kurang gizi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kelainan pada tubuh seperti misalnya malnutrisi, gangguan asupan makanan, kemudian ada juga dispepsia, diare, stomatitis, dan juga enteritis yang nantinya dapat menyebabkan malabsorpsi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut. Selanjutnya yaitu penyebab masalah gizi. Masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut UNICEF tahun 1998, faktor yang berhubungan dengan status gizi dibagi menjadi 4, yakni penyebab langsung, penyebab tidak langsung, masalah utama, dan juga masalah dasar. Jadi, status gizi sendiri dipengaruhi oleh asupan gizi dan juga infeksi atau penyakit yang merupakan penyebab langsung. Asupan gizi maupun infeksi atau penyakit ini dapat disebabkan oleh 3 faktor, diantaranya yaitu ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, kemudian perilaku atau asuhan ibu dan anak, dan juga pelayanan kesehatan dan lingkungan yang merupakan penyebab tak langsung. Ketiga faktor ini akan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan juga kesempatan kerja yang merupakan masalah utama. Dan masalah yang mendasari masalah tersebut adalah krisis politik dan ekonomi. Yang berikutnya adalah masalah gizi dalam siklus kehidupan, di mana perjalanan dari masalah gizi ini jika dilihat dari sudut pandang siklus kehidupan, dimulai dari masa kehamilan sampai dengan usia lanjut.
Sebagai contohnya adalah masalah gizi kurang yang dapat terjadi di semua siklus kehidupan, disertai dengan berbagai resiko yang dapat ditimbulkan nantinya. Berikut merupakan gambaran dari masalah gizi dalam siklus kehidupan serta resiko yang dapat ditimbulkan. Berawal dari kondisi saat kehamilan, di mana ketika seorang ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai dengan kenaikan berat badan yang rendah, maka gizi janin yang dikandungnya menjadi tidak baik, sehingga nantinya ia akan melahirkan bayi dengan kondisi berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko IMR atau angka kematian bayi yang lebih tinggi, terganggunya perkembangan mental, serta resiko untuk terserang penyakit kronis pada saat usia dewasa. Kemudian, bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah dan tidak cukup mendapatkan asupan gizi, serta pola asuh yang tidak baik seperti pemberian ASI eksklusif yang kurang atau MPASI yang tidak benar, kurang makan, sering terjadi infeksi, pelayanan kesehatan yang kurang, maka nantinya akan menjadi balita yang KEP dengan resiko tumbuh kembangnya yang terhambat. Jika anak balita menderita KEP dalam waktu yang cukup lama serta tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan pola asuhnya yang kurang, maka akan menjadi remaja dan anak di usia sekolah dengan gangguan pertumbuhan. Resiko dari anak remaja atau anak usia sekolah yang mengalami gangguan pertumbuhan adalah produktivitasnya yang berkurang atau rendah. Jika anak usia sekolah atau remaja dibiarkan mengalami gangguan pertumbuhan dan juga pelayanan kesehatan yang tidak memadai, serta konsumsi asupan gizinya yang kurang, nantinya pada saat menjadi wanita usia subur akan mengalami gangguan kekurangan energi kronik, yang mana pada akhirnya di usia lanjut ia akan mengalami kekurangan gizi. Yang selanjutnya adalah lingkaran masalah kurang gizi. Masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, akan tetapi muncul sebagai akibat dari interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Berikut adalah gambaran lingkaran masalah kurang gizi menurut Laura Jane Harper. Pada awalnya dipengaruhi oleh kondisi kehidupan miskin, di mana pendapatan masyarakat yang rendah sehingga konsumsi pangannya juga rendah. Tingkat konsumsi pangan yang rendah akan menyebabkan asupan gizi yang tidak tercukupi, sehingga terjadilah masalah kurang gizi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan kerja yang menurun, sehingga produksi pangannya rendah dan masyarakat tersebut tetap berada dalam kondisi kehidupan yang miskin, sehingga lingkaran tersebut akan terus berputar. Akibat dari masalah kurang gizi selain kemampuan kerjanya yang menurun, jika lingkaran tersebut dilebarkan, maka akan berakibat pada praktik pertanian yang tidak baik, yang mana pada akhirnya nanti akan kembali lagi menjadi faktor penyebab dari masalah kurang gizi. Selanjutnya yaitu model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Hertog dan Van Stegren sendiri menjelaskan bahwa fungsi sosial makanan antara lain berfungsi dalam perut atau memiliki fungsi biologis, memiliki arti identitas budaya, fungsi religi dan majis, fungsi dalam bidang komunikasi, kemudian pernyataan status dan kesejahteraan, dan juga sebagai arti dalam hal mempengaruhi dan kekuasaan. Selanjutnya, Djoko Susanto menjelaskan bahwa kebiasaan makan dalam masyarakat, keluarga, dan individu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan tersebut diantaranya yaitu apa yang dipikirkan atau diketahui, apa yang dirasakan akan menjadi persepsi orang tentang makanan pokok. Kemudian apa yang dilakukan atau dipraktikkan, mengapa dilakukan, dan apa yang dipraktikkan orang tentang makanan pokok. Kemudian kebiasaan makan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan pokok. Kemudian pola konsumsi makanan pokok dalam masyarakat, keluarga maupun individu tersebut. Dan selain itu, kebiasaan makan juga dipengaruhi oleh lingkungan ekologi, kemudian lingkungan kependudukan, dan juga lingkungan ekonomi.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup diskusi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.